Ajaran dia Gila kau itu. teman-teman. Oh, tunggu dulu, belum selesai aku. Tunggu dulu, belum selesai aku. Makanya di dalam kekristenan, di dalam kekristenan. Tunggu, kuluruskan dulu ya. Kita ambil kesimpulan dulu. Artinya Bu Darni tadi udah bilang ya kalau dia miskin, jadi jangan lagi diminta. Oke, itu kesimpulannya ya. Bu Awak Darni jangan miskin. miskin, mau kau minta 2 miliar. Dari mana mau ku jual apaku ini, pepekku ini? Mau ku jual? Dijual pun gak laku 2 miliar, gak tahu kau. Oke, aku kurangi 200 juta lah, 200 Makanya. juta lah. Ku jual pun bondaku ini gak laku 2 miliar, biar tahu kau. Udah, aku kan contohin. Itu, makanya kalau ngomong itu pakai otak. Nah itu, Iya. masa kau pinjam sama aku 2 miliar? Putri Bidadari. Rumahku aja nggak ada seharga 1 miliar. Aku cuma ada Rumahku 200 juta. Kau mau 200 juta ini? 200 juta pun nggak ada uangku. Kayak mana aku mau ngasih kau 200 juta? Itu makanya kau tolol kali kau jadi orang. Tidak ada 200 juta. Kau penipu, kau Jarni. Dari mana tahu kau ada uangku 200 juta? Aku tanya kau dulu. Izin dong, barang-barang kadaluarsa jangan diobrol di sini, aduh. Ini si Yuni mau meminjam uang sama aku 2 miliar, Bang Arif. Dari mana? Sedangkan punya ku ini ku jual nggak laku 2 miliar. Mana laku? Gimana aku mau ngasih dia 2 miliar? Jadi lakunya berapa Bu Darni kalau gitu? Menurut Bu Darni? Nggak laku. Enggak. Jadi berapa kira-kira lakunya Bu Darni? Nggak lagi laku karena sudah tua. Nggak laku lagi. 200 ribu? 200 ribu? Nggak laku juga. 10.000 pun nggak laku. 200 ribu pun nggak laku. Astagfirullah. Udah host, 10.000 pun nggak laku. ngomong dia host ya. Nah itu. Ngomong ya, silakan. Minjam uang itu kepada orang yang memang sesuai lah. Kalau kayak aku, kayak Bu Darni, apa yang sesuai yang bisa ku berikan, ya ku berikan sama orang-orang teman-temanku seiman dulu. Seiman dulu ya. mana Atau tentu saudara-saudara dari dekatku seiman dulu. dulu, Darni. Masa, tunggu dulu Bu Yuni. Aku ngasih sama kau uang sementara saudaraku pun ada miskin. Di Sibolga sana. Di mana Buru-buru aku ngasih uang kau. Seimanmu dulu. Kau jawab dulu pertanyaan aku, di mana tertulis dalam Bibelmu itu harus seiman? Ya, itulah diajarkan kami. Terutama dulu kawan-kawan seiman. Mengikuti Bibel. Kalau ada nanti berapa taruhan? Iya, Kalau ada silakan, ayatnya, mana tertulis terutama dalam Bibel. kawan-kawan seimanmu. Kalau katanya Ya. mau kau transfer Kau harus 5 juta. menunjukkan seimanmu ketika Kau pasti harus ada uangmu, memberi 5 juta. bantuan, Nah, memberi itu. pinjaman kepada seorang seimanmu. Mana tertulisnya? Bukan dibilang memberi pinjaman, susah memang kau dikasih tahu. Inilah udah dimarahi si rest area aku. Udah di SMS aku, turun kau Darni katanya udah. Gara-gara melawan kau Bu Yuni. Tertulis jelas loh di Bibelmu sini. Kau baca nggak sih apa yang Sekarang tertulis di Bibelmu sekarang sini? aku tanya dulu kau, mana coba tunjukkan di Al-Quranmu seperti ini, seperti Matius 5 ini ayat 40 sampai 47. Coba tunjukkan, ada nggak kayak gini di Quranmu Yuni? Iya, makanya Hah? tidak ada tertulis. Kasihkanlah, kamu akan mendengarkan firman-Nya. Kasihilah sesamamu manusia dan benciilah musuhmu. Saya Coba kau tahu. tunjukkan, Dengar, adakah nangis, jangan, ayat-ayat jangan, seperti jangan, ini di jangan, bukumu? Jangan nangis. Mana lebih mulia coba Saya ajarannya? tahu bahwa ada aturan-aturan yang bisa dilakukan orang dan ada aturan-aturan yang tidak bisa dilakukan orang. Itulah hukum. Sedangkan hukum dalam ajaran Sebentar lagi, Res. 10 menit lagi, Res. kalian nggak bisa lakukan apa yang diperintahkan. Mau ku hajar dulu Bu Yuni. Berarti Tuhan kamu itu memberikan hukum yang salah, yang ngawur. Itu prinsipnya. Jadi agama mana atau ajaran mana yang ngawur? Itulah. Aduh. Juni, tunjukkan dulu di dalam Alkitab ini ajaran Yesus. Potonglah jari-jarinya, congkellah matanya. Di mana Bunuhlah orang yang murtad. Coba Al-Quran tunjukkan. ada potonglah jari-jari. Tunjukkan dulu di ya, dalam ayat perjanjian baru ajaran Yesus ya. Oh, ajaran perjanjian Yesus. baru. Kalau perjanjian cepat. lama dibuang. Ini ajaran Yesus. Sekarang Yesus yang kalian hujat. oke. Sekarang tunjukkan dulu di dalam Iya. Alkitab perjanjian baru ajaran Yesus. Potonglah oke, jari-jarinya, oke. penggallah kepalanya, minum Oke, darahnya. iya, iya. Coba Udah, bunuhlah udah. kalau dia murtad. Udah, Coba jangan tunjukkan. nangis, jangan Oke, nangis. tunjukkan. Biar Di aja. perjanjian baru, mulai Matius Ya sampai udah, diam. Wahyu. Jangan kau ambil di Oke, perjanjian ya. lama. Jangan kau Oke, ambil. ini perjanjian Oke. lama, ini bukan firman Tuhan ya. Dibuang aja boleh Tapi nggak? tapi Itu ini masih di situ perjanjian juga lama, ayatnya itu. perjanjian lama. Sekarang setelah Yesus pertanyaan datang, saya, setelah perjanjian Yesus lama itu datang, bukan firman coba Tuhan. tunjukkan. Pertanyaan saya, perjanjian lama ini bukan firman Ya, Tuhan. sekarang atau kan kau dibuang bilang aja? mana ajaran yang paling pertanyaan somplak? saya, Mana apakah ajaran yang paling perjanjian somplak? lama Kan ini kau bilang bukan tadi. firman Tuhan, Al-Quran bukan atau Alkitab Tuhan. pelajaran yang somplak. Kan kau bilang tadi. Tunjukkan. no. Sekarang Saya tunjukkan tanya kalau sekarang, ada di dalam perjanjian Alkitab lama ini ini. mengatakan kau inilah bocil. Kalau ada di sini tulis.
kawinilah bocil, kawinilah nanti banyak wanita, tunjukkan. Bukan saya, nanti kawinilah bocil. Itu baru ajaran somplak. Biar tahu kau. Perjanjian lama ini Ajaran bukan somplak firman Tuhan. ini, Bukan kalau yang ajaran firman somplak Tuhan. menyuruh mengawini banyak wanita, mengawini bocil. Beraninya kamu Congkellah matanya, yang bunuhlah katanya orang ada yang perbuatan murtad. dan, Itu baru perbuatan ajaran itu. setan. Itu. Waduh. Iya, Wih. di dalam Alkitab kami nggak ada seperti itu. Mama aja, Mama. Mana tunjukkan? Kau tadi bilang Alkitabku ini Alkitab somplak. Tunjukkan Ya, ada di sini kamu ajaran mengatakan, menyuruh mengawini yang bocil. aneh-aneh harus di Tunjukkan. perjanjian baru kan. Jadi perjanjian Tunjukkan. lama ini bukan firman Tuhan, tapi kalian tempel Tunjukkan di sini. perjanjian ajaran Yesus perintah setelah Tuhan, dia satu menggenapi. orang saja yang Tunjukkan kalau menyembah ada yang Yesus lain, mengajari satu mengawini itu bocil. dihapuskan loh. Inilah Tunjukkan. ajaran kalian, tapi kalian Mana? tidak mau ngakuin, Berarti tidak kau mau melaksanakan. berarti kau asal bacot. Satu Asal saja bacot. yang menyembah ilah lain, itu satu kota dihancurkan loh. Itu ajaran kalian loh. Hmm. Nah, kenapa kalian nggak buat? Mana ayatnya? Oh, Aku dengerin seru, tapi Bu Darni jangan menghujat dong. Siapa kehujat? Bukan, kata aku si nggak mau- Yuni. aku nggak mau masuk juga Alkitab ini sebenarnya. Alkitab ajaran somplak katanya Bang Arif. Tunjukkan di dalam Ya. Alkitab ini kalau ada mengawini bocil. lah. Sekarang begini, Bu Darni, coba pelan-pelan ya mengawini bocil. Gini, Bu Darni, coba Yesus dikandung Bunda Maria ketika Maria usia berapa? Nih ulangan ya, Coba. 180 saya katakan ya, ulangan. Dia nggak percaya ya bahwa Gimana? 180. Ya. Ulangan itu Coba. perjanjian lama Yuni, perjanjian kau buang aja perkataan perjanjian, Yesus. aku udah bilang. Kalau kau tidak mau, Nggak langsung nggak bisa jawab. Perjanjian lama Yuni. Sekarang kau ambil Itu. di perjanjian baru setelah digenapi Yesus. Pertanyaan saya. Setelah Yesus datang Yuni, tunjukkan ajaran Yesus. Mana mengatakan membunuh orang, Ada bunuh itu, orang yang itu. murtad. Bu Darni, itu Kata-katanya kita ini Bu- kita berantem apa Yuni. serang dia sendiri Bu ya. Yuni. Iya, iya. itu tadi di Matius 5 itu tertulis perkataan Yesus, barang siapa tangan kananmu menyesatkan maka potonglah. Itu diperintahkan untuk Mereka selalu dipotong. iya, aku udah capek. Nah, kalau ngomong menyesatkan itu. kan, kalau menyesatkan, betul itu. Iya, kalau Ya, itu orang bukan. Masa kita Ajarkan. kalau menyesatkan tangan kita ini kita biarkan dia terus menyesatkan, galak menjama-jama. Nah, suruh buah diapain? dada orang Itu suruh gadis, diapain? anak-anak kecil, suruh dia ya potonglah. dipotong. Kalau di surga nanti kan, kalau kita potong ini di surga Oh, nanti lah, bukan di jadi surga, di sini di disuruh dunia. Berarti kau jangan nambah-nambahin ini di dunia nih. Ngertinya kalian artinya itu dipotong. Oke, aku baca, Maksudnya aku ada. jangan. Oke, benar. Matius ya di sini kan. Mana Matius berapa? Matius 5 ya? Matius 5, 28, 29, Nah, di sini. 30. Oh nih, aku udah barisin nih di sini nih. Aku 30, ya udah. 29. Nih. Oke, biar supaya oten-oten ini katanya kita tidak memotong ayat. Oke. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cunglah dan buanglah itu. Karena itu lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dan pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penglah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang dengan utuh masuk ke neraka. Disuruh apa? Ketika kamu menginginkan apa? Perempuan lain sudah berzinah mata, suruh cunglah mata, cungkil. Pertanyaan saya, mana ada oten selama 2000 tahun ini yang pernah mencungkil matanya karena dia menginginkan perempuan lain dan dan memotong tangannya ketika tangannya menyesatkan itu apa? Ketika mencuri atau menampar orang. 2000 tahun Darni, aku berapa banyak oten yang melaksanakan ini ayat ini. Bu Darni pingin rumah kayak temannya. Dia mengingini rumah temannya. Dosa tuh Bu Darni. Kan udah dibilang di hukum ke-10. Hukum Tuhan yang ke-10. Jangan mengingini. Udah aku yang jawab ya. Aku jawab dulu nanti Matius 5
ayat 28, Udah ini dulu, 29. ini dulu jangan melebar karena udah mau Iya, ini ku jawab Matius 5 ayat 28, 29, 30. Kan gitu. Iya. Itu peribahasa, itu maksudnya itu. Peribahasa. Udah aku angkat. Nah itu, ini Alkitab kami. Jadi kau nggak boleh suka hatimu untuk mengartikannya. Ada peribahasanya. Itu. Sekarang ini kau imani rupanya ini. Yuni, kau imani Alkitab ini. Dari Hong Kong. Yuni, kau imani Alkitab ini. Jawab lenceng. Hanya yang membaca itu nggak mengerti isi dari makna dari cerita itu, maka disesatkan. Nah, itu dia ya. Bukan katanya apa besar kosong nyaring bunyinya, isinya kosong. Kok isinya kosong? Kau yang kosong isinya. Nah, itu ya. Jadi jelas contoh seperti Amsal 7 ayat 18 dan 19. Di situ pun kau seringkali Yuni memframing Alkitab kami. Bapak-bapak masuk kena sabet. Itu lagi sebut ajaran agama. Ya, Yuni, Amsal 7 ayat 18 sampai 19 kalian pun kalian framing. Marilah kita bersuka cita karena suamiku sudah tidak ada. Kalian nggak tahu, nggak berani kalian membaca ayat 25. Ayat 25 menjelaskan, jangan kau melangkah kepada perempuan itu, katanya. Jadi kami umat Kristen dilarang seperti itu. Kalau ada pun kalian tengok umat Kristen seperti itu di luar dari ajaran Yesus. Dia sudah melangkah dia dari ajaran Yesus. Itu luar biasa, indah ajaran Yesus itu. Ya, contoh. Kamu buat apa yang diperintahkan Yesus? Iya, aku buat. Apa? Menyucikan diriku dari banyak pria. Itu ya. Menyucikan diriku dari banyak pria yang berlato-lato, yang kegatelan nengok perempuan. 50 juta lah. Kusucikan, kujauhkan itu. Nah itu. Jadi aku tetap berdiam diri, manis di rumah, mengerjakan tugas di rumahku, membesarkan anakku. Yuni, anakku 2 Yuni. Tahu kau sekarang kerjanya apa Yuni? Tahu kau Yuni? Yang besar kerja sekarang di batubara paling terbesar di Indonesia, PT Tama Persada. Biar kau tahu. Yang paling kecil bekerja di PLTU. Karena apa? Karena aku Laskar Kristus menuntun anak-anakku supaya berada di dalam kebenaran. Kau anak-anakmu di mana Yuni? Aku nggak tahu, aku nggak peduli. Kau sekarang di mana anak-anakmu? Tunjukkan dulu kehebatanmu di dalam kau beriman kepada Allahmu. Tunjukkan kemana anakmu sekarang. Waduh, bawa anak. Bawa Itu dia, itu ajaran yang benar. Harus ada contoh. Ajaran yang benar. Harus ada contoh dong. Jangan hanya bacot. Jangan bacot. Ajaran Ini lama-lama nanti bawa cucu ini. Bagus anakmu. Laki-laki 10 semuanya. tahun kemudian perdebatan masih seperti ini dan sudah bawa cucu. Aduh, mana? Di mana sekarang anakmu berada? Setelah kau sudah memang berada di dalam Ampun, kebenaran. ya Allah. Serang pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi Di mana wabarakatuh. Gomet. Dia serang pribadi. Di mana anakmu? Baca, Cayo, tunjukkan bagaimana kau dengan anakmu. Kau apakan sudah malah di anakmu? perang, mana Atau bisa kau ambil lamparkan? alih. Coba jelaskan. Bu Darni, anak Bu Darni di mana? Nggak pernah kami lihat. Kalau ngeklaim semua orang bisa. Anakku lihat di TikTokku Iya, dia atau di serang-serang Facebookku. pribadi melulu. Anakku berada kerja di Kalimantan. PT Pama Persada. Ya. Katanya nggak sebut nama sekarang PT sebut nama Pama gue. Persada. Udahlah, Dia jangan. kuliah, ku besarkan. Itu PT Bu Darni, PT Tama Persada itu yang punyanya mantan suaminya Bu Yuni yang punyanya. Iya, itu. Tentu anaknya juga bagus. Dia kan sekarang berada di dalam kebenaran. Sekarang kan adu kebenaran. Aku Iya, sekarang anak menuntun muda nih di situ apa yang ngapain? diajarkan oleh Yesusku. Aku memelihara anak-anakku. Sampai 20 tahun aku menjanda untuk Nggak, jadi membesarkan apa anak anak-anakku. ibu di situ? Kau nih, Jadi apa? mana Jadi anakmu? apa? Turun dia. Kemana Tunggu, dia? jadi apa dulu Bu Darni? Kalau cuma jadi tukang sapu ngapain? Siapa tukang sapu? Anakku paten kerjanya. Kok masa anak kuliahan udah sekolah tukang sapu? Gak mungkin lah Ju. Mana tahu? Kan nggak dijelasin tadi. Kerja apa anaknya? Iya, anakku kerja di PT Pama Persada. Iya, tukang sapu juga kerja. Batubara, Bu Darni. PT Batubara. Enggak. Jol. Itu Enggak, karena kalau- aku dalam kebenaran, Tuhan memberkati Tukang anak-anakku. sapu juga kerja Karena nggak? aku di dalam Kamu kerja? kebenaran, lurus jalanku. Nggak pernah ku ganggu para pria. Buka komal aku, minta uang, bagilah. Oh tidak, membuka banaku Jul.
Membuka Jangan nyerang bantanganku pribadi. kotor-kotor. Biar kau tahu, Jangan Jul. nyerang pribadi. Jangan nyerang pribadi. Menempel Nggak baik, aku, nggak Jul, Jul. Kau pasang ban ke rumahku kereta. Ku pasang itu. Biar kau tahu itu. Ini dia nih, Bu Darni. Masih Jauh kali setia kepada pasang ajaran Yesus. dari Jakarta pasang ban aku ke tempat budak nih, Mak. Maksudku, itulah karena aku laskar Yesus. Masih, walaupun kerjaku seperti itu, aku tidak malu, Jul. Iya. Bu Akhirnya- Darni Laskar Kristus. Jadi Bu Darni kerjaannya jual ban bekas. Iya dong, ban baru, ban Iya. bekas, ban kereta, ban baru, Iya semua. Semua, yang penting halal. Nah, itu dia. Ini Jangan buat kayak si mama. Yuni, jangan kayak si Yuni, anaknya dilantarkan. Nah, itu ajaran kebenaran. Jangan nyerang Anaknya pribadi. Mana dia? Jangan nyerang Cari dia. pribadi. Enggak, Kasih sekarang tahu apa sama di mana anaknya, Bu? anak-anaknya. Nah itu Enggak, sekarang- berarti dia pengecut. Baru dia tidak menjalankan kebenaran. Oke, aku luruskan ya guys, aku luruskan ya. Anak Bu Yuni, ya itu gara-gara efek Bu Yuni waktu itu berkiblat kepada oten-oten. Ya, siapa suruh dia ikut oten jadinya seperti itu. Nah, sekarang dia udah bertobat. Mari kita doakan semoga kehidupan Bu Yuni menjadi lebih baik setelah bertobat ini. Seperti itu. Ya, jadi Amin, amin. ya, Kalau untuk lebih baik, amin. ya, amin. Kita doakan lebih baik. Dan buat Bu Darni ya, kita juga bingung nih. Dia bangga-banggain anaknya. Padahal yang namanya tukang sapu juga bekerja ya. Tukang sapu, tukang mut, batu baranya. Bahkan kalau perlu, tukang bersihin batu bara sampai kilat. Apa? Anakku tuh gitu ganteng, kau bilang tukang sapu. Enggak, aku nanya. Kan kerjanya apa? Aku tanya. Aku tanya sama Bu Darni. Bu, kerja anak ibu apa? Bu Darni pun nggak tahu anaknya kerja apa. Kan bahaya kali. Tahu nggak ibu kerja anak Bu Darni? Rahasia itu, rahasia. Yang penting sejahtera anak-anakku hidup karena hidup dalam kebenaran. Enggak. Ada orang Jangan Yang bacot. bikin enggak, yang bikin salut ini kalau ada laki berani nikah sama Bu Darni, sambuin salut saya dia tahan hidupnya ini. Wah, kalau saya sih nyerah kali. Kalau saya nggak mau nyerah, pasti Bukan, saya minta Bang sarapan Alif. Sebenarnya, pagi-pagi, Bang bukan Alif. dikasih nasi, malah dibacotin sama Bu Darni. Panglima. Makan Bang siang Panglima. dibacotin, nanti gua parah ini. Bukan, Julius, Bang Alif, Bang Mister Jihad. Sebenarnya aku juga kepinginnya punya suami. Tapi untuk membesarkan anak-anakku, 20 tahun aku hidup sendiri supaya anak-anakku itu tidak terlantar. Dan Yesus juga berkata, Wah. harus kutuntun anak-anakku itu. Wah. Udah, Gitu. teman-teman kalau mau tahu anak Bu Darni lihat di TikToknya. Oke, bagi teman-teman yang kerja di perusahaan itu, ya, yang jabatannya HRD, yuk silakan dipecat. Wah, itu kau Jul. Kurang ajar kau Jul. Wah. itu Ini ajaran Bu setan. Darni alasannya kenapa 20 tahun gak nikah-nikah nggak laku? Oh, tadi udah Tidak bilang laku. jual Untuk 50.000 menghidupi dia laku. anak. Iya, tadi Bu Darni udah cerita. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau nonton silakan di Laksamana Apologet Islam. Tadi Bu Darni udah ngaku ya, dia mau jual apa ya? Mau jual apa ya Bu Darni tadi? Yang keriput Jual itu Sensor. tempe, jual tempe. Mau jual Mau jual barang kadaluarsa, nggak laku. Iya, nggak laku lah Jul. Kau pun lama nggak laku ya kan Bang Alif. Jangan jujur kali lah Bu Darni. Jujur kali Iya, Bu Darni. Apalagi sekarang Bu Darni makin gak laku cari cowok Bu Darni. Iya dong, udah umur limpul, memang nggak mau Iya, memikirkan udah cowok. limpul. Itu dicolok kempot dikeluarin manyun, itu bahaya. Memang nggak ada mikir ke situ lagi loh Panglima. Aku sekarang hidupku hanya untuk pekerjaan Tuhan, contoh penginjilan dan membantu jemaat yang ada di Pancur Batu. Apa yang bisa ku buat sebelum Oke lah Bu Darni, sekarang gini. Tadi kalau si Yuni kan nggak ada otak juga dia. Masa sekali minta 1 miliar. Bu Yuni ada berapa? 2 miliar, 2 katanya. 2 miliar dia minta. Coba Ya, bayangkan. berapa? Ini ada tulis nih, PT Pama diparingin. Kalsel Bu Darni, siapa anak kamu? Mau saya cek. Nah, siapa Nggak mau aku namanya? ngasih nama anakku. Nggak mau. Rahasia dong. ya pecat aja semuanya. Bayangkan kalian itu. Itu PT udah masuk dia. Dia sudah masuk. Mana bisa kalian keluarkan Gampang lagi carinya. dia. Carinya yang alamatnya Sumatera Utara dan agamanya Medan. Kristen. Nggak bisa banyak lu. Minta kakak. Licik, Nih. licik kalian. Jangan lupa ya, tadi kita yang mau nonton ulang. Ya, yang mau nonton ulang bagaimana Bu Darni mengaku dengan jujur masalah keuangan dan masalah apemnya. Bu Darni, jadi ceritanya Jangan berapa kau duit gitu Bu lah Darni? Jul. Is, Enggak, berapa? Berapa duit Bu Darni ada sekarang?
Iya, aku duitku pas-pasan. Bisa pinjam 200.000 aja Bu, masa 200.000 nggak ada? Yang jelas nggak pernah kekurangan aku, nggak pernah minjam, itu aja. Mau berapa nominalnya itu urusanku lah, itu rahasia. Nggak, 200.000 boleh nggak pinjam? Minjam. 200.000 aja. Masa kau minjam sama yang janda? Malu dong. Ada syaratnya memang gitu, nggak boleh pinjam sama janda. Ada? Di mana ada aturan Sekarang gitu? secara logika dulu lah. Masa kau seorang pria yang ganteng, pria yang energik, meminjam sama yang janda yang udah tua lagi? Loh, apa salahnya dengan janda? Bu Darni ini kok menjual-jual kejandaannya terus ya tadi? Bingung aku. Aku keuanganku pas-pasan, lakuban belanja. Yang penting aku bisa makan tiap hari ayam, daging, ikan mas diarsik, enak-enak, ikan asin 30.000 aja Budarni 30.000 aja. 30.000 deh, 30.000. Sekarang aku sekarang membantu untuk panti asuhan, untuk sekolah Advent, untuk adik-adikku, mamaku, bapakku tiap bulan aku pasti ngirim karena mereka bisa pisah kan. Bu Satu Darni. tempat adikku, satu tempat adikku. Itu Wah, masih Bu Darni masuk. parah ini. Bu Darni parah ini, Jadi Jul. aku yang terdekat dulu dong, ku bantu. Bu Darni. Bu Jauh-jauh. Darni di mana ajaran kasihnya Bu Darni? Bu Darni Kasihku nyumbang ke kepada panti keluarga asuhan. terdekatku dulu. Kalian ini kan memang masih ibaratnya jauh. Itu kalian cari sendirilah kerja. Bukan gitu. Bu Darni ngasih ke panti asuhannya Iya. khusus Kristen, yang Islam gak dikasih. Ada di Katanya situ ajaran Islam kasih. banyak di panti asuhan Ah, itu nggak 100 ada orang. itu. Tadi yang, iya lu yang 100 bilang orang. Pancasila Kristen. 100 orang dia nggak ada itu Advent, semua di luar dari Advent. Lucu kalian ini. Di luar Kami Advent itu kami Protestan. kasih sekolah. Udah itu kami kasih sekolah gratis. Udah. Nah itu. Jadi kami jemaat diminta ketua itu pengurusnya kalau ada bisa yang sanggup bantu kasihlah entah 2 orang 3 orang seperti Bu Darni ini pelit, Jul. Jangankan uangnya, gitu. dosanya pun gak bakal dia kasih. Kalau Bu Darni mah pelit orangnya. Ya begitulah. Ngeri dia Kita memang. dulu sesama dulu karena uang ibu kan masih pas-pasan, masih bisa jangkau yang dekat-dekat dulu gitu. Belum 30.000 sanggup ibu kan memberi sedikit loh, yang Bu Darni. jauh-jauh. 30.000 30.000 aja nggak mau sedikit kasih. loh. Astagfirullah. Tadi dia sebelumnya dia cerita gini. Jadi setiap yang pasang ban di tempat dia, ya nggak ada hutang-hutang, dia bilang nggak boleh kasih hutang. Loh, Nggak boleh. bilang, kasihan loh supir angkot itu. Kadang-kadang kan supir angkot itu kan pas-pasan juga hidupnya kan. Kalau nggak ada ganti ban nggak bisa narik dia. Nggak dikasih sama Bu Darmi. Bisa gitu. Satu hari 800.000 penghasilannya dapatnya. Kali 1 bulan 3 juta. Bu Darni kan Harusnya lagi bisa- menerapkan ajaran kasih Harusnya itu. bisa sisihkan beli ban, nggak bisa dia berutang. Oh, kita harus ajar juga dia supaya jangan Kan dia mau terbiasa minum malas. tua lagi. Nah, nanti gitu. kalau dia nggak minum tua si Terus Rasmi minum tua, bunuh diri aja dia sekalian. Nanti Bunuh Rasmi diri aja bankrupt, dia Bu. sekalian. Nggak boleh Kalau gitu, mau Bu. tua lagi dia, uangnya Kasihan nggak ada. Bu Rasmi. Rasmi Itu teman boleh kamu. diutangin, Jul. Boleh diutangin. Yang harga Iya. bannya 30.000 sebulan jadi 70.000. Bisa. Nah, rentenir. Oh, kan? Contoh kayak semalam kan meledak bannya Jul, teman-teman, nggak ada uangnya. Aduh, kayak mana ini tante? Uangku cuma 20.000. Oh ya, ban secondnya 15 saja kau bayari, sisanya 5.000 nanti uang jalanmu. Nah, itu dia contoh menolong. Nah, Gitu. itu bukan menolong, modal Bu Darni memang 8.000. Modal kau 8.000 kan? Enggak dong. Jadi kau menempel itu, menggosok-gosoknya itu, memasang lagi. Harusnya 20.000 itu baru adalah untung kita 5.000 gitu, contoh. Nah, itu kita cara menolongnya. Sekarang 15.000 untung nggak Bu Darni? Aku tanya. 15.000 itu untung nggak? Enggak, masih modal dong itu. Kan kita beli ban dalam itu, kita beli 1 goni, 2 goni. Harganya 1/5.000 perak. Udah, baru 5.000 itu cuma dites satu. nanti bocor masih itu. Tunggu dulu, masih berbocoran itu. Lalu anggotaku nanti ngeceknya Ini lagi. temanya dicek, jadi dicek. tambal ban. Gitu loh, baru ditempelin, baru bermodal lah jadi 10.000, sama uang pasangnya dijual lah 20.000 gitu loh. Udah lawan Nora aja lah kalau masalah tempel menempel nih. Nggak ikutan aku. Si Nora udah kelas tinggi, si Nora dia 1 bulan sekian dapat bunga-bunga paus, singa, ya kan Nora? Kok dia nggak terlawan? Iri Kalau hati kami lah. Advent, mana ada pengikutku di TikTok ini, Kak, guys. Mana kayak si Nora itu sekali kirim dia paus lewat. Oh, lewat singa. 1 bulan bisa 70 juta penghasilannya, ya kan Nora? Aminkan aja lah. Ya pastilah ya kan Nora.
Beda lah Bu Darni walaupun sedikit. Jadi udah jelas ya Bu tapi- Darni ini apa pelit ya, rentenir Bu Darni ini. Sedikit kali tuh. Aku biasanya 200 satu bulan. Oh itu. 200, Oh, mantap. 250 juta. 150 juta itu dari penghasilan TikTok, ya kan? Itu Dari coba. menghujat, ya kan? Oh, dapat aku. Mantap Enak lah lah. itu. 100 itu dari hasil jualanku, ya kan? Jual pagi sampai ke pagi. Oh, hebat Itu. lah. Kalian enak loh, teman-teman muslim enak, kalian banyak pengikut. Ibu Darni adven, nggak ada pengikutku. Kristen juga bukan ngikuti Ya aku. iyalah, Kristennya aja 7% di Indonesia, gimana ada Nah pengikut? itu makanya. Jadi aku kalau penginjilan di sini nggak mengharapkan duit, nggak mengharapkan Lu uang. gimana sih? Barusan memelat Enggak. kok ujungnya gitu. Enggak, kan kerja aku di rumah. Bukan. Tapi Tanda kalau kayak si tanya. Nora, itu kan rezekinya itu. Dia masuk di Islam. Teman-teman Islam di seluruh Indonesia kan banyak. Jadi Kalau di bersyukurlah Islam itu, kalian. Bu Darni, kan diajarkan Iya. bersedekah, itu kan membagi harta kepada saudaranya, itu kan baik. Iya. Kalau di Kristen Bukan, diajarkan, karena kalian mayoritas banyaklah lewat paus, lewat loh, singa. justru Biasa itu. biasanya kalian itu kalau sedikit harusnya lebih solid. Kalau di Kalau Islam kami enggak diajarkan, loh, kalau aku enggak ada pengikutku loh Bang Alip. Mana ada di Nah, karena Advent? jumlah Mana mereka ada? banyak, jumlah mereka Dilarang terlalu kami, dilarang kami umat Hmm. Advent naik ke rumah ini, enggak boleh berdebat. gini Bu Bisa. Darni, kalau kita kan di Islam diajarkan bersedekah, makanya sesama saudara itu diajarkan berbagi dengan saudara. Jadi seperti itu. Kalau di Kristen kan diajarkan kasih musuh. Mestinya kami lawan diskusi itu dikasihi juga sama Bu Darni. Gitu loh. Bu Darni kami Iya, dikasih tapi- musuhnya. Iya, tapi kadang kan umat Kristen ini juga kan ya yang dia gemari lah yang dikirimnya seperti itu. Tapi kalau kalian kan Islam itu kan Jul, aku moderator Jul. Oke. kalau kalian Islam itu kan rata-rata semua ke kalian pengikutnya gitu. Jadi enak dia. Jadi kok dikirim pun rezeki kalian ya. Aku nggak cemburu itu. Ya itu biasa saja. Ya udahlah Rezeki Bu Darni, kalian. itu kan nasib Ngapain? minoritas Enggak seperti dong. itu Bu Darni, nggak usah melas. Buktinya aku ngapain aku cemburu? Aku enggak pun tanpa dari koin anakku Ya kelenteng. udah nggak usah melas kalau kayak gitu, kok jadi Oh, di curhat. batu bara satu anakku, satu lagi di pembangkit tenaga uap. Apalagi usaha Mau di batu bara, mau di batu bata, urusan Bu Darni Nah, itu itu. kenapa harus Jadi diceritain? itu, jadi Nggak, kasihan anaknya. sekarang Anaknya disuruh kerjanya tuh apa? Job desk-nya. Batu bara tuh disikat sampai putih. Kasihan anaknya. enggak dong. Anakku aja, udahlah rahasia deh. rahasia aja lah. Yang penting bersyukur kepada Tuhan. Nah itulah hasil dari kita selama ini berjuang. Nah itu dia. Berjuang terus, jangan menyerah untuk berjuang untuk anak. Nah itu dia. Itu ajaran Yesus. Ini dia contoh nyata Bu Darni. Tidak melantarkan anak, memperjuangkan anak sampai darah penghabisan. Karena itu ajaran Yesus. Kalau kulantarkan anakku demi si laki-laki, peterbang aku dengan laki-laki, weh, neraka bagianku. Gitu. Nah, mari kita doakan Tetap. anaknya berbakti ya guys ya. Jangan sampai nanti rupanya anaknya anak tidak berbakti. Wah, nangis Bu Darni. Iya dong. Oh enggak. Kemarin dapat dia waktu masih sebelum dia di kerja yang lama, ada bonusnya lah, contoh ibaratnya kan. Mak, aku dapat bonus sekian, Mak. Aku kirim sekian ya, katanya. Senang kali hatiku. Padahal ada nyawangku ya kan. Tapi kan enak rasanya pemberian anak itu. Nah, itu dia. Gitu. Makanya Dikasih berapa Bu kita Darni? Dikasih berapa? ada rahasia lah. Jadi makanya kita semua laki-laki maupun perempuan, Bu kita Darni tetap lagi berjuang pamer untuk harta, anak-anak lagi kita. cari berondong, buat cari berondong, Enggak. biar ada berondong Enggak. yang mau. Enggak. Ibu Darni tetap biar sendiri saja, lebih baik. Oke, kita mulai diskusi aja kalau gitu ya. Kita mulai diskusi. Dari Nora ada yang mau dijadikan ini pembahasan dengan Bu Darni yang konon katanya konon katanya adalah pengganti atau titisan Ibu Uti Watimena. Enggak, kau ngarang kau Jul. Enggak Nora ya. Lebih pintar, jauh Konon. lebih pintar. Enggak seberapanya aku, enggak. Ilmuku dengan Uti Watimena itu jauh lah dia lebih hebat. Aku enggak ada ilmuku kok. Apa ilmunya Uti Watimena? Hanya menginjak Al-Quran aja ilmunya. Itu yang kau banggakan. Pernah dia minjak Al-Quran. Loh, Dipijak Udah masuk TV Al-Quran dia? pernah dia. udah masuk TV. Boleh.
Nggak bisa Kita gitu. masuk TV, Itu kan TV One kitab, itu kitab suci TV One orang Derni. lain. Oh, TV One Derni. kalaupun dia seperti itu, tapi dia sudah pergi ya, sudah nggak ada. Nah, itu nggak boleh ya, dilarang. Itu kan iman orang. Alkitab orang yang sudah disayanginya. Masa kita Oke, kita bahas ini aja. Kita bahas ini aja kalau nggak. Ya, bagaimana hukum janda di agama Kristen dan Islam? hukum janda? Maksudnya? Oh, Hukum apa ke perceraian. depannya gitu? Apa yang harus dilakukan janda? Enggak, janda itu ke perceraian, depan gitu? perceraian, tentang perceraian. Oh, perceraian. Oke. Tuh ya, aku Cocok, ambil Nora? buku perceraian. Halo. Siapa dulu? Bukan Derni. Aku? Apa spesialnya janda di dalam Kristen? Oke, bentar ya. Di dalam Kristen disuruh janda itu harus diperhatikan gitu. Makanya di dalam kekristenan nanti ayatnya yang aku ambil yang saya tahu dulu di dalam Ganti ajaran akun, aku kekristenan. ganti akun. Apa Jul? Nanti naikkan aku pakai akun satu lagi. Jadi kami kan kalau di Advent ini ya Tunggu, Darni. ada Jawabannya khusus. belum. Oh, jangan. Oke, kan oke. kan harus Nora yang dengar. Itu apa sama kami? Iya. Oke. Ya, jadi kita mulai dari apakah janda itu ada atau tidak ya, diperbolehkan atau tidak dulu. Jangan lari kemana-mana dulu. Karena kan banyak orang kan bilang Kristen itu enak, nggak ada cerai gitu kan. Tapi faktanya kan banyak teman-teman Kristen yang cerai juga gitu. Bahkan ada salah satu orang yang dulunya ya apologet Kristen, terus terakhir sekarang jadi mualaf gara-gara mengakui bahwa ternyata di kekristenan itu ya nggak bisa jadi solusi hidup. Gara-gara cerai ini. Oke, kita tunggu. Iya. Sebelum Nora naik, aku ada sedikit keterangan. Kalau di dalam kekristenan itu janda ini ada dua macam janda. Satu, ada janda yang sudah ditinggal suaminya karena mati, kan gitu. Ya, Satu itu. lagi janda Nanti dijelasin karena aja, Bu. Nanti dijelasin janda aja kan. ditinggal suami karena berpisah, iya kan? Ah, itu yang mau kita ceritakan ya. Oke, ya. Jelasin aja nanti. Ini dimulai dari bahwa janda itu kan ada dua, janda mati sama janda cerai lah ya. Bang Jul, izin turun dulu ya untuk menunaikan sholat asar. Siap. Ustaz Alif, Oke, kita- Bu Darni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana si Noranya? Kok nggak naik-naik dia? Ini pembahasan seru nih, karena kita bicara hukum ya. Jadi bukan bicara lomba teriak-teriak atau lomba bacot. Ya, bagi teman-teman yang mau mendengarkan harga Bu Yuni dan harga Bu Darni, silakan dicek di YouTube Laksamana Apologet Islam ya. Tadi udah bahas di situ. Ya silakan. Jelaskan kemuliaan di dalam janda di dalam Kristen, apakah dimuliakan atau tidak? Di dalam Alkitab ada dua janda di dalam kekristenan ini. Satu, janda yang ditinggal mati oleh suaminya, ya kan? Yang kedua, janda yang ditinggalkan berpisah oleh suaminya, berpisah. Makanya mereka dikatakan wanita itu janda, ya kan? Nah, sekarang sesuai dengan ajaran kekristenan, di dalam kekristenan itu janda itu tetap diperhatikan, apalagi kalau dia miskin. Tetapi contoh kayak Bu Darni kan bisa cari makan sendiri. Jadi karena dikira Ibu Darni ini sudah kuat, masih kuat, jadi Ibu Darni tetap juga mendapat santunan dari gereja. Setiap bulan, setiap tahun atau gitu ada acara-acara yang janda-janda, walau kaya, walaupun miskin, dia tetap dipanggil ke depan. Mereka ada dikasih santunan, begitu ya. Kalau di kami, di dalam organisasi kami di Pancur Batu. Nah, enggak banyak, tapi diberikan adalah dispesialkan, dipanggil mereka itu ke depan. Yang dia tidak punya suami lagi. Dipanggil ke depan, dan mereka kadang ada diberi beras, kadang diberikan
minyak dan ada dikasih gula, itu wajib dikasih ya, beras, minyak, gula. Nah, itu karena itu sudah diatur oleh organisasi kami. Dan di dalam gereja itu juga ada juga yang tidak mengadakan seperti itu, tetapi kami di Pancur Batu ada itu kami lakukan seperti itu. Apalagi kalau ada kas kami di dalam gereja itu, jadi mereka yang janda itu mendapat ada santunan lah sedikit. Begitu dia. Jadi tetap diperhatikan janda di dalam kekristenan di ajaran kami. Itu dulu pembukaan. Dan yang janda yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, dia boleh menikah karena sudah mati, ya. Tetapi yang tadi berpisah ini nggak boleh menikah. Mereka ini harus dulu berpisah, tapi tidak boleh bercerai. Nah, mereka seharusnya itu kembali kepada semula, apalagi mereka kalau sudah mempunyai anak 3 atau 2 seperti itu ya, mereka itu seharusnya tidak boleh itu bercerai, atau apalagi kawin lagi si laki-laki, si perempuan belum kawin, si laki-laki itu tetap di dalam perzinahan. Itu kami di kekristenan harus bersatu, makanya dikatakan nggak boleh bercerai. Janganlah engkau bercerai, kan itu kata Tuhan di dalam buku ya, di dalam Ulangan. Sebentar ya, aku baca ya. Cerdik, ya. Nah, di dalam kekristenan, janda yang masih ada suaminya tidak boleh bercerai. Dia harus berdoa, berserah diri kepada Tuhan. Dia harus tetap berdoa, harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan agar dia tidak tergoda oleh nafsu-nafsu bejat dari luar kiri kanan kita yang di sekitar kita. Tapi contoh kayak Bu Darni kan udah 20 tahun nih janda. Tapi kenapa Bu Darni bisa bertahan? Karena apa? Selalu Ibu Darni fokus kepada Tuhan dan mengikuti pelayanan-pelayanan di gereja dan mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Maka jadi saya juga membersihkan diriku dari segala bentuk-bentuk yang seperti itu. Maka organisasi itu dan Tuhan juga dipermuliakan di tengah-tengah hidupku. Nah, jadi sekarang di Pancur Batu ini, mereka kadang menjadi panutan saya di Pancur Batu ini. Luar biasa ya. Dulu tepas-tepas rumahnya ya, sekarang udah dibuatnya batu ya, anaknya sekarang kuliah ya, anaknya sekarang sudah begini ya. Nah, kan jadi contoh. Jadi para ayah-ayah itu banyak yang meniru Bu Darni. Dia aja perempuan bisa berjuang untuk anaknya. Kenapa aku tidak? Jadi begitulah sekarang di tengah-tengah lingkunganku di sini. Jadi kadang aku sebagai panutan, karena aku walaupun aku janda, tapi aku tetap membersihkan diriku dan aku tetap bertekun supaya nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah hidupku dan keluarga aku. Amin. Itu dia, silakan. Ya, silakan dari Kak Nora. Ya, ini mungkin ada noise juga dari tempat saya. Kuat noise-nya ya? Saya karena di pinggir jalan. Nggak ada, aman. Lagi ngomen. Nggak ada. Oke. Ya, Bu Darni menjelaskan, saya bertanya soal keutamaan memuliakan janda di dalam Kristen. Tapi Bu Darni itu menceritakan tentang apa yang harus dilakukan itu dari, ini saya katakan sebenarnya ini dari toleransi, ini dari bantuan dari gereja. Yang saya tanyakan keutamaan memuliakan janda di dalam Kristen, bukan berarti dari gerejanya. Saya minta dari data-datanya. Karena apa? Karena kalian di dalam Kristen itu sebenarnya janda itu tidak ada dimuliakan. Tidak ada. Orang yang bercerai hidup itu dikatakan berzina. Mengerikan. Karena apa? Karena kalian memaksakan laki-laki dengan perempuan ini bersatu, walaupun dalam rumah tangganya sudah tidak bisa untuk dipersatukan lagi. Contoh Bu Darni 20 tahun berumah tangga, dibakbuk dari pihak gereja, ya kan, datang memuliakan, datang memberikan ini on. Tapi kalau menurut konsep dari Bible kalian, janda itu nggak ada dimuliakan. Nah, saya kasih tahu ya. Salah satu itu dikatakan di dalam Al-Quran, nanti Ustadz Alif yang apakan ya. Nabi Muhammad itu adalah salah satu nabi rasul yang menjadi tauladan bagi kami, suri tauladan bagi kami. Nah, baginda Rasulullah menikahi beberapa janda yang cuman satu istrinya yang masih perawan, yaitu yang kita tahu Siti Aisyah. Ada keutamaan menikahi janda di dalam Islam. Salah satu sikap Rasulullah
dalam membantu janda. Terus pahala yang besar bagi menikahi seorang janda. Di dalam hadis Bukhari nomor 5353 dengan Muslim nomor 2982, orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Masya Allah, dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Ini salah satu keutamaan. Jadi janda di dalam Islam itu dimuliakan. Dia mau bercerai hidup mau perceraian karena mati tetap harus diutamakan janda itu. Bahkan zakat yang dilaksanakan oleh umat muslim sekali setahun itu dibagi kepada siapa? Ya salah satunya ya memang para janda. Wajib mendapatkan zakat 2,5% itu. Apakah perpuluhan itu diwajibkan untuk janda? Di dalam kitab kalian nggak ada. Kalau ada tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya perpuluhan itu diwajibkan untuk para janda salah satunya. Gak ada sama sekali. Terus yang ketiga apa? Membantu menjaga kehormatan dan kesejahteraan wanita. Jadi kalau misalnya Bu Derni mengatakan begini, oh saya ini 20 tahun hidup janda, ya saya tidak apa kalau tidak menikah karena saya fokusnya kepada penginjilan bla 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 katanya kan. Tapi apa? Kalau di dalam Islam, keutamaan menikahi seorang perempuan itu ada. Ada. Ya, saya bacakan ini ya, sebentar. Dalam Al-Quran, dikatakan di dalam surat An-Nur ayat 32, kawinkanlah orang-orang yang masih lajang di antara kalian, dan orang-orang yang layak berkawin dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nikahilah wanita karena akan mendatangkan harta bagi kalian. Ya betul. Jikalau perempuan itu sudah menikah dengan suaminya, apa yang didapat suaminya itu adalah rezeki anak dan istrinya. Beda di Kristen. Janda yang ditinggal, yang cerai hidup, kalau menikah lagi itu berzina. Nah ini ngawur. Mereka berharap perempuan ini akan menjanda seumur hidupnya. Terus bagaimana ketika perempuan yang janda itu, yang bercerai bercerai hidup, ya kan? Dia tidak bisa menikah karena kalau menikah lagi dia seperti berzina. Nah, dia mempunyai suatu penyakit yang sakit-sakitan. Dia entah lumpuh, entah stroke, entah apa. Dia punya anak masih kecil. Nah, itu bagaimana? Ini saya bingung. Solusi perkawinan, pernikahan di dalam Kristen ini sama sekali memang tidak ada. Sahnya pernikahan di dalam Kristen juga nggak ada. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ini cara bersatunya dengan apa? Sahnya pernikahan di dalam Kristen itu dengan cara apa? Perceraian di dalam Kristen itu bagaimana? Kan begitu. Jadi kalau Bu Derni mengatakan soal bantuan itu inisiatif dari gereja, Bu Derni. Yang saya katakan, apakah di Bible memuliakan seorang janda? Oke. Janda sebentar. Oh, belum. Janda yang tinggal hidup. Karena di dalam Bible kalian orang yang bercerai itu adalah orang yang melakukan perzinahan. Dan jikalau dia menikah lagi, dia sama seperti berzina. Nah, ini ngawur. Jadi di dalam kitab kalian memang tidak ada hukum memuliakan seorang janda. Wajib memuliakan seorang janda itu nggak ada. Kalau ada, tunjukkan sama saya datanya. Silakan. Oke, baiklah. Nah, kalau Nora atau teman-teman Islam yang lain mengatakan janda di dalam Kristenan itu enggak diperhatikan, itu terserah kalian, pendapat kalian. Yang penting survei membuktikan di dalam 1 Timotius 5 ayat 16 dikatakan, 1 Timotius 5 ayat 16 di sini tentang mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Kan ada orang seperti ini, ada perempuan nih, tetapi kegatelan, kawin cerai, itu bukan janda yang benar. Nah, bukan yang ini kita ceritakan ya. Kita menceritakan janda yang baik, yang betul-betul janda. Nah, ada ini tercatat di dalam 1 Timotius 5 mengenai janda.
Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak dan cucu atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ya. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Itu janda-janda yang benar janda ya, udah tua dia, tentu dia berdoa dan diperhatikan oleh keluarganya dan gereja juga. Jadi kalau Nora mengatakan seperti itu, ya itu pendapatmu, urusanmu. Yang jelas kalau kami di dalam kekristenan tetap diperhatikan janda. Jangan kau bilang nggak diperhatikan, kau itu dusta namanya itu, seperti itu ya. Nah, jangan kau karang-karang. Ini udah jelas ditulis ini 1 Timotius 5. Buka penglihatanmu Nora. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai dengan 16. Di situ diceritakan bagaimana cara kita memperhatikan janda. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi bagian bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Jadi keluarga, baik itu jemaat, tetap memperhatikan janda yang betul-betul membutuhkan. Contoh kayak aku tadi kan aku bilang aku nggak perlu diperhatikan. Aku memang janda tapi aku sanggup melebihi daripada laki-laki aku. Itu dia. Kalau memang dia betul-betul janda apalagi miskin, udah jelaslah kita perhatikan. Yang tadi yang janda yang bercerai tadi, nah dia itu harus memang betul-betul menjaga dirinya. Ya, dia itu harus betul-betul banyak berdoa dalam kehidupannya, melakukan kebaikan, dengan bahasa Arab. Lalu Allah mengatakan Islam dibawa oleh Rasulullah tidak bertekun diri, berdoa kepada Tuhan, maka dia akan cepat mendapat pengaruh yang tidak baik. Dia mudah tergoda akan lelaki-lelaki hidung belang, maka dia akan ganti sana ganti sini, ganti sana ganti sini. Akhirnya nama Tuhan tidak dipermuliakan di dalam hidupnya. Jadi itu tadi aku nggak mau ngambil contoh jauh-jauh. Ini aku sendiri 20 tahun aku janda ya, tapi aku menjadi batu menjadi tauladan di tengah-tengah pancur batu ini karena aku melakukan yang terbaik, tidak meninggalkan anak-anakku, tidak suka ganti-ganti pasangan, tetapi aku tetap berada di dalam kebenaran dan menjaga usahaku dengan baik, dan nama Tuhan ditinggikan di keluarga aku. Apalagi mau kurang data lagi apa kau? Mau kau kurang data, mau bagaimana lagi kau itu Nora dan kalian teman-teman Islam? Kalau kalian untuk memframingnya silakan, tapi di dalam kekristenan sesuai dalil 1 Timotius 5:16 tadi, diperhatikan janda di jemaat baik di dalam keluarga. Ya, sekian. Ya, diperhatikan janda, perhatikan doang. Kemudian nih, saya juga memperhatikan janda-janda lewat di depan nih. Ini ada saya perhatikanlah janda. Apanya diperhatikan? Apanya diperhatikan? Janda-janda lewat. Nah ini. Ya, diperhatikan. Perhatikan ini bagaimana? Saya memperhatikan anak yatim. Saya memperhatikan janda. Bahkan saya memperhatikan duda di depan ini lewat apa? Apa benar-benar duda atau tidak? Apakah benar-benar janda atau tidak? Nah, beda. Kalau dalam Islam, mute-kan dulu Bu Derni. Jangan mengamuk gara-gara saya bilang diperhatikan. Anak-anakku mau mengangkat barang-barang. Ya, kalau di dalam Islam bukan diperhatikan. Di dalam Islam wajib kami itu membantu. Diperhatikan untuk apa? Orang jatuh pun saya perhatikan. Orang tabrakan di depan ini saya juga perhatikan. Nah itu, perhatikan seperti apa? Kalau kau katakan kami diwajibkan untuk membantu, betul. Membantu soal apa? Nah itu baru kamu jabarkan. Karena apa? Di dalam Islam, ya, di dalam Islam zakat yang sekali setahun wajib dibayarkan kepada janda itu ada gitu loh. Beda sekarang yang nanti kalau pertanyaan saya, perpuluhan itu untuk apa? Untuk janda. Kolekte untuk apa? Untuk janda. Mana datanya di dalam Bible kamu? Atau ada enggak kitab tafsir lain, kitab kayak kami adalah kitab tafsir, adalah kitab hadis. Di dalam hadis ada siapa-siapa saja golongan yang mendapatkan zakat dari zakat 2,5% itu. Ada
Ada dijelaskan. Kami teratur. Fakir miskin yang paling utama, janda-janda juga, tidak membedakan dia janda apa, janda opo, dia benar-benar janda atau tidak. Bahkan di dalam kitab kalian ya, saya bingung. Yang benar-benar janda itu seperti apa sih Bu Derni? Sehingga Bu Derni itu berani mengukur keimanan seseorang, kesucian, kedosaan seseorang. Kamu mengatakan, ya benar-benar janda Nora, janda yang tidak gonta-ganti, janda yang tidak menggatal. Hei Bu Derni, ya, apakah Anda bisa memantau semua janda-janda di dunia ini dia gatal atau tidak? Sehingga Anda mengatakan kalau kau menjadikan dirimu adalah janda yang teladan di Pancur Batu. Kamu mungkin belum pergi ke Bukit Tinggi, kamu belum pergi ke kota Deli Serdang. Apa benar ada janda yang bisa jadi tauladan atau tidak? Jangan seolah-olah karena kamu 20 tahun tidak menikah, kamu bangga. Karena di dalam Kristen apa? Pernikahan itu nggak ada, tetapi perkawinan ada. Bangga kalian tuh kawin mengawin. Makanya saya tanya tadi, sahnya pernikahan di dalam Kristen itu bagaimana sih? Bahkan janda di dalam Kristen itu bagaimana? Kalau di dalam Islam, ya 3 bulan berturut-turut suami tidak menafkahi istrinya tidak ridho, dan membayarkan 10.000 kepada pengadilan, itu sudah jatuh. Talak satunya udah jatuh itu. Itu ada hukumnya di dalam buku nikah kami. Nah, janda-jandaan di dalam Kristen bagaimana? Dia menikah sama suaminya, dia menikah sama laki-laki ini udah jadi suaminya. 10 tahun berumah tangga. Ternyata dalam 8 tahun atau mungkin 7 tahun rumah tangganya sudah tidak baik. Dia mendapati suami suka mabuk, judi, main perempuan, pakuk-pakuk. Akhirnya dia pisah. Dia pisah sama suaminya, pisah rumah. Si perempuan pulang lagi ke rumah ibunya, si laki-laki tetap di situ, tetapi sampai bertahun-tahun si perempuan tidak dinafkahi. Kalau bagi kami Islam, itu sudah jatuh talak itu. Karena apa? Suami sudah berbulan-bulan tidak menafkahi istrinya. Tapi kalian tidak. Kalian tidak. Suami ketika tidak menafkahi istrinya berbulan-bulan, tidak ada yang namanya hukum jatuh talak atau hukum apa? Cerai di situ. Gak ada. Aman bagi si suami. Jadi hukum menafkahi seorang istri itu gak ada juga bagi kalian. Gak ada. Gitu loh. Bahkan istri di dalam Islam ketika mereka mau bekerja, mereka harus minta izin dulu kepada suami. Tapi kalian di dalam, kalau saya bilang ya, kalau ini saya katakan nanti jadi oknum. Tapi memang seperti itulah, karena perintah di dalam Kristen gak ada. Suami wajib menafkahi istrinya. Dan perempuan tidak wajib untuk mencari nafkah. Kalian gak ada. Makanya, suami istri di dalam kekristenan, itu ketika pontang-panting mencari duit, itu bagi suami itu biasa saja. Jadi lucu Bu Derni, jangan membanggakan dirimu yang tidak menikah-menikah. Terus Anda katakan di Pancur Batu tuh Anda menjadi teladan bagi janda-janda di sana. Jadi kamu pikir janda-janda yang di sana itu janda-janda-jandaan, main-mainan. Dia menyukai laki-laki terus putus. Terus dia menyukai laki-laki lain terus putus. Dia menyukai laki-laki lain terus mungkin dia sudah nikah, tidak cocok, cerai. Menikah lagi dengan satu laki-laki tidak cocok, cerai. Terus kau katakan bahwa janda itu adalah janda gatal. Heran saya. Jangan kayak gitu Bu Derni. Kamu tidak berhak mengukur keimanan seseorang. Kamu tidak berhak menjudge seseorang yang kesucian atau tindak tanduknya itu seperti apa. Hanya Allah yang tahu. Kamu 20 tahun menjanda, belum tentu kamu benar di mata Tuhan kamu. Belum tentu. Bahkan perintah di dalam Bible kamu aja kamu tidak mengikuti. Bukankah Tuhan mengatakan? Apa katanya? Pergilah, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Berarti disuruh apa? Ya menikahlah. Masalahnya, kalau kamu menikah, kamu dianggap seperti berzina, Bu Derni. Seperti berzina lah. Kalau kamu cerai hidup dengan lakimu, kok dianggap berzina? Sebentar, Jul. Kok nggak usah apa dulu? Nggak. Aku cuma mau bilang, teman-teman jangan lupa tap layar ya untuk memastikan Komal ini kuat. Jangan lupa tap layar. Nggak usah dipotong dulu, Jul. Iya, nggak usah dipotong dulu, Jul. Gampang itu. Tap layar di bawah. Ya. Jadi jangan mengatakan janda yang gatal itu tidak kami nggak peduli dia mau gatal mau tidak, yang pasti yang statusnya sudah janda wajib itu harus dibantu. Mau gatal mau tidak, mau sholat mau tidak, intinya dia janda. Intinya dia janda.
Terlepas dia dari bagaimana kelakuan dia di luar, hanya Allah dengan dia yang tahu, Derni. Terlepas bagaimana perbuatan kau di luar sana, cukup Tuhan kau dengan kau yang tahu. Jangan kamu. Saya lihat si Derni ini memang terlalu sombong. Sombong, seolah-olah dirinya janda yang benar. Kamu benar dengan 20 tahun tidak menikah. Justru saya miris. Mirislah. Kamu kasihan, kamu hidup sendiri. Ya. Kalau saya katakan begitu, 20 tahun kau menahan dengan hasratmu. Bullshit. Kalau mungkin kamu tidak normal ya saya juga tidak tahu. Kan ujungnya jadi lari ke situ. Karena apa? Karena kamu terlalu mengjat kali janda-janda yang lain. Seolah sebagian janda ada yang gatal, sebagian janda tuh ada yang lurus kayak kamu. Jangan menjat beberapa janda di luar sana. Dia mau gatal mau apa? Yang pasti kita tidak tahu bagaimana nanti imannya ke depannya. Silakan dijelaskan. Jangan terlalu apa kali kau menilai seorang janda. Jijik kali aku. Oke. Ya, jadi fokusnya pakai data Bu Darni, jangan Iya, pakai malah data ya. sibuk promosi diri. Ya, jangan promosi diri pula. Ya, tadi kan dikatakan diperhatikan seperti apa janda itu, kan gitu. Tapi kan sudah aku bawa dalil. Kan si Oh iya, Nora yang aku masih barusan ngenyel. dapat ini. Uh-uh. Tunggu Bu Darni, aku barusan dapat WhatsApp dari preman di Pancur Batu. Dia bilang Bu Darni itu sejak kapan jadi teladan kami. Ya itu. Dia bilang Bu Darni itu galak, nggak benar tuh orangnya. Oke, lanjut. Oke lah, silakan. Nah, tadi kan si Nora ngatakan nggak pakai dalil. Kan aku bilang diperhatikan seperti apa janda itu. Buka telingamu ya Nora. Kalau ini pun kau nggak ngerti berarti kau nggak berpendidikan. Kau itu memang IQ-mu rendah. 1 Timotius 5 ayat 16 ya, dengar ya. 1 Timotius pakai dalil loh. Karena inilah maka dalil adalah dilakukan di gereja itu. Nah, dengar. Jika ya aku dekatkan miku ini dulu. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, kemudian dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Ini kan sekarang yang terdaftar di dalam gereja kita. Sebentar dulu, sebentar, jangan dipotong. Nanti kau sanggah lah, Nora. Baca baik-baik. Iya, iya, kau yang harus baca baik-baik. Kau yang nggak ngerti. Namanya disuruh, dengar dulu. Dari keluarga maupun di jemaat tetap harus diperhatikan janda ini yang benar-benar janda. Maksudnya yang janda terdaftar. Dengar dulu. Mana sih? Jangan kau dulu potong, Nora. Aku dulu menjawab Alkitabku. Oh, baca ulang. Banyak kan. Iya, dengar dulu. Artinya ini, dari Timotius ini, arti dari 1 Timotius 5 ayat 16, baik di dalam keluarga, baik di dalam jemaat, mari kita perhatikan yang ada keluarga kita yang janda ini. Sekarang di dalam jemaat ada janda yang benar-benar janda. Maksudnya yang benar-benar janda yang mati ditinggal suaminya, oke? Nah, makanya di dalam organisasi kami didapatlah ini, nanti mereka mendapat beras 1 kaleng. Baru kalau banyak uangnya ya, lebih dari situ. Kalau keadaan keuangan gereja itu sedikit, beras, dikasih lagi gula, dikasih lagi gula, makan. Itulah dulu. Dengarkan kau dulu. Ya jangan kau bilang nggak ada. Ini aku yang menyaksikan. Emangnya kau gak Kristen? Nah ini makanya kayak mana kayak gitu. Kalau diskusi itu begini, dengarkan saya baik-baik. Jangan penipuan sini. Besarkan saya yang bagus, Jul. Besarkan saya, Jul. Besarkan saya, Jul. Oke, siap. Besarkan saya, biar saya bacakan data-data sama dia nih. Besarkan saya. Nih, ini mengenai janda ya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Nah, ini saya bingung benar-benar janda macam mana. Tetapi, jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarga. Nah, disuruh janda ini belajar berbakti pula. Terus sendiri dan membalas budi. Gila. Bagaimana seorang janda, dia sudah janda, ya, ditinggal suaminya, tidak dinafkahi, dia harus membalas budi. Ini membalas budi kepada siapa? Orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Lucu. Disuruh harus balas budi, woi.
Gila ini. Jangan kau penipuan. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Tuhan, dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam, gila. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Nah, kalau sudah woi, bagaimana mungkin janda itu membalas budi? Dia seorang janda, mencari nafkah sendiri. Harus disuruh balas budi pula dia. Kau jangan penipuan di sini, Derni. Habis kau sama aku, kau. Siapa dulu yang baru masuk? Ya, selamat sore, assalamualaikum buat Kak Julia. Ya, terus bagi teman-teman Kristen ya yang mau diskusi